Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih di bab darajatut tawaddu. Pembahasan pertama, tawaddu kepada agama. Kemarin sudah kita baca panjang lebar penjelasan penulis. Jangan menolak, menentang sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW dengan 4 alasan: tidak masuk akal, kemudian kias, kemudian perasaan, kemudian pertimbangan politik. Kemudian kita lanjut di halaman Hadiyah wasitun ba'dal mi'ah 161 di bab tawadhu kepada agama itu alla yatahima dalilan min adilatid din. Jangan menuduh atau mencurigai dalil dari dalil-dalil agama. Bihaitsu yadunnuhu fasidad dalalati au naqisad dalalati, yakni menganggap dalil agama itu rusak pendalilan, kurang pendalilan. Jadi dianggap rusak. Ini hati-hati ini. Kalau ada nas yang datang dari Quran dan Sunnah, kita harus yakin nas dari Quran dan Sunnah itu paling baik. Paling baik. Jangan pernah dituduh, wah ini rusak ini kurang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, anna ghairahu kana aula minhu. Jangan sampai seseorang itu mengatakan bahwasannya selain dalil agama itu lebih utama. Bahaya ini. Wa mata aradallahu syai'un min dzalika, kapan menimpa sesuatu dari itu, fal yattahim fahmahu wal ya'lam annal afata minhu wal baliyata fihi. Jadi kalau misalkan ada nas kok kemudian muncul dalam pemahaman kita ayat ini, hadis ini rusak, nggak pas, ya, kurang sempurna, yang lain lebih baik. Sikap kita, saudaraku yang saya hormati, yang dicurigai kepahaman kita. Yang dicurigai kepahaman kita. Jangan-jangan keliru oleh memahami.
Dan hendaknya diketahui bahwasannya musibah itu dari dirinya, bencana yang ada di dalamnya itu bersumber dari dirinya sendiri. Kalau sampai seseorang kok menuduh ayatnya keliru, ayatnya kurang sempurna, nggak sesuai dengan zaman, yang lain lebih baik, itu sekali lagi yang harus dicurigai akal dia sendiri. Karena nggak mungkin ayat Allah Subhanahu wa taala muncul darinya kerusakan, muncul darinya kekurangan, muncul darinya tidak sempurna, nggak mungkin. Ini penting. Seseorang dituntut tawadhu kepada agama, saudaraku yang saya hormati, qala Allah wa qala rasuluhu paling baik. Paling baik. Makanya di setiap khutbah-khutbah, di setiap ceramah-ceramah, banyak para ulama kita mengawali pembicaraan mereka dengan yang diistilahkan dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu salah satu kalimatnya diantaranya amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pembicaraan kitab Allah. Kemudian sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang saya hormati, itu demikian. Ya sama. Kalau orang sehat, makanan lezat terasa lezat. Makanan lezat terasa lezat. Tapi kalau orang yang sakit, makanan lezat terasa pahit. Jangan salahkan makanannya. Kan kadang orang kalau sakit begitu dikasih makanan enak, kok rasanya pahit. Itu yang masalah bukan makanannya, tapi yang masalah adalah lidah kita. Karena kita sakit. Karena kita sakit. Sama Al-Quran dan As-Sunnah, qala Allah wa qala rasuluhu, itu sesuatu diibaratkan seperti sesuatu yang sangat lezat. Sesuatu yang sangat lezat. Kalau orang waras, orang yang sehat, wah bagus ini. Ini luar biasa ini. Tapi kalau orang yang sakit, sama seperti di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekedar syair. Ini ucapan tukang sihir. Ucapan tukang sihir. Oh, kamu waras. Kalau kamu waras, masa kamu samakan dengan syair? Masa kamu samakan dengan mantra tukang sihir? Masa kamu samakan dengan celotehan orang gila? Saudaraku yang saya hormati, ini pendahuluan beliau dalam poin yang kedua. Wa hadzal waqi'u fil waqi'i haqiqatan annahu mattahama ahadun dalilan lid-din illa wa kannal mutahhim huwal fasidud dihni. Kenyataan ini itu dalam kenyataannya nyata. Dalam kenyataannya nyata. Bahwasannya tidak ada seorang pun yang menuduh dalil agama, mencurigai dalil agama, kecuali orang yang menuduh itu fasiduddin, kepahamannya yang rusak. Kepahamannya yang rusak. Saudara yang saya hormati, orang itu kalau sudah pola pikirnya rusak, sesuatu yang jelek dianggap baik, sesuatu yang baik malah dianggap jelek. Sesuatu yang menyehatkan tidak mau, tapi sesuatu yang tidak menyehatkan malah mau. Itu kalau pola pikirnya sudah rusak. Oh, nggak rusak parah saja sebegitu kok. Kemarin itu ada cerita, masuk restoran, restorannya itu harganya mahal, pola makannya sehat. Tapi begitu sampai di dalam, itu di luar negeri, hidangannya itu kentang, dikupas kulitnya, pokoknya semuanya itu serba direbus tanpa menggunakan minyak. Ada sebagian orang yang nggak biasa, pokoknya biasanya makan gorengan ya. Begitu masuk, mosok panganan koyo ngene regane larang, katanya sehat. Katanya sehat. Kentang direbus, dikupas, kemudian yang lainnya itu ya sayur macam-macam,
Tapi semuanya tidak dengan proses digoreng. Ya, ada yang direbus, ada yang dididang seperti itu. Tapi ada sebagian yang begitu masuk seneng banget itu. Seakan-akan mendapatkan masakan yang cocok dengan selera yang sangat lezat. Wah, jos katanya. Coba lihat dua komentar orang ini. Komentar satunya, makan kayak gitu, suruh makan, regani larang. Karena gak paham tentang kesehatan. Tapi orang satunya demikian senang. Demikian senang. Kenapa? Karena paham kesehatan seperti ini malah justru yang membawa kepada kebaikan. Ya sama. Dalil Quran dan Sunnah itu, saudaraku yang saya hormati, tergantung kepada pola pikir orang. Kalau pola pikir orang itu masih sesuai dengan fitrah, maka Masya Allah, menjadikan dia bahagia, bangga, senang, gembira. Tapi kalau sudah pola pikirnya rusak, nanti ittahama dalilan lidin. Dia curiga. Contoh sekarang coba. Kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang berakal, yang waras, mendapatkan perintah membaca sholawat kepada Nabi, itu berpahala. Satu sholawat dibalasi dengan 10. Satu sholawat dibalasi dengan 10. Kebaikan kembali kepada kita yang bersolawat kepada Nabi. Itu kalau orang pola pikirnya baik. Tapi kalau orang pola pikirnya rusak, yang namanya Saifuddin atau siapa itu, dulu termasuk kalau nggak salah itu pernah tinggal di Solo, itu murtad, tapi sekarang lari. Itu dia mengatakan, lihat, Muhammad itu nggak selamat. Buktinya umatnya suruh baca sholawat. Beda dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa jelas, bukan Nabi Isa, Yesus kata dia. Itu jelas selamat. Ya, saudara yang saya hormati, kalau akalnya waras, kita diperintah oleh Allah. Allah yang memerintah. Semua perintah Allah terbaik. Dan ternyata Allah kasih janji, kasih balasan. Siapa yang membaca salawat 1 kali, balas 10 kali, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, mendapatkan syafaatnya Rasul, kan kebaikan kembali kepada diri kita. Ini saudara yang saya hormati demikian. Jadi siapapun yang menuduh, mencurigai dalil, maka dia fasidud dihni. Al-ma'funa fi aqlihi wa dihnihi. Orang yang rusak akalnya dan kepahamannya. Kemudian fal afatu minad dini alil la fin nafsi dalil. Jadi bencananya itu dalam kepahaman dan cacatnya dia, bukan berkaitan dengan dalilnya. Kalau dalilnya jelas, dalilnya dengan jelas. Makanya kalau ada ayat, ada hadis, kok menurut kita ayat ini gimana sih? Ayat ini gimana? Jangan curigai ayatnya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beri kepahaman kepada kami bagaimana bisa memahami ayat ini dengan pemahaman yang benar. Itu yang harusnya dia lakukan. Ini nasihat beliau demikian. Kemudian sikap kita ketika ada dalil. Lihat kelanjutannya. Wa idza ra'aita min adilatid din ma yuskilu 'alaika wa yanbu fahmaka anhu fa'lam annahu li adamatihi wa syarafihi ista'sa 'alaika wa anna tahtahu hanzun min hunuzil ilm wa lam tu'ti miftahahu ba'du li annaka lam ta'hud lahu sabil as-sawi minas sidqi wal ikhlas wa dara'ah ilallah muqallibal qulub. Kalau kamu melihat satu dalil agama yang samar atasmu, kemudian kamu tidak mampu memahami, ketahuilah bahwasannya karena keagungan dan kemuliaan dalil itu sulit atasmu. Saking agungnya, saking mulianya. Wah, saya nggak mampu itu. Saya nggak mampu. Tanamkan, saudaraku yang saya hormati, dalam hati kita. Ini luar biasa agung ini. Luar biasa agung.
Di bawahnya tersimpan simpanan-simpanan ilmu. Tapi kuncinya belum diberikan kepada kita. Ilmu itu kalau kuncinya sudah diberikan, mudah itu. Coba ilmu apa saja? Baca Quran. Baca Quran itu kalau sudah ilmunya diberikan, Masya Allah, mengucapkan huruf-huruf, perlafaz-lafaz dalam Quran, mudah itu. Tapi kalau kuncinya belum ketemu, sulit. Gimana sih melafadzkan suara ra misalkan, melafadzkan suara ha misalkan. Itu kalau belum ketemu, sulit itu. Tapi kalau sudah ketemu, oh ujung lidahnya seperti ini, ya, nanti posisi giginya seperti ini, nafasnya misalkan ditahan atau dikeluarkan, sudah terbiasa dengan lidah kita, Masya Allah, luar biasa nanti kandungan simpanannya. Jamaah sarmati, la sebab belum diberikan kunci itu li'anna kalam ta'hud lahu sabil, karena kamu belum mengambil jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Kejujuran. Orang itu kalau jujur, saudara yang saya hormati, pembuka pintu ilmu. Pembuka pintu ilmu. Sudah sering dibahas, kejujuran itu bisa berkaitan dengan keyakinan, bisa berkaitan dengan ucapan, bisa berkaitan dengan perbuatan jujur. Yang kedua ikhlas. Yang kedua ikhlas, keikhlasan. Yang ketiga dhara'ah ilallah muqallibal qulub, tunduk kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Coba tempuh jalur ini. Kalau ada satu nas yang kita belum bisa memahami, tiga ini coba kita buka. Kejujuran lisan kita. Nanti kalau orang jujur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu ilmu. Ketulusan, keikhlasan. Keikhlasan. Kemudian jamaah yang hormati, ketundukan kepada Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Ini sebab kalau itu sudah kita tempuh, nanti kuncinya akan diserahkan kepada kita. Sehingga nanti perbendaharaan ilmu yang dalam nas kita bisa pahami. Saya sering itu membaca hadis-hadis, ketika dibaca kita sulit memahami. Tapi di tangan para ulama, hadis yang kita sulit untuk bisa memahami, ketika mereka terangkan, Masya Allah, mengalir seperti aliran sungai yang jernih, kemudian bening airnya. Banyak itu contoh-contoh. Banyak contoh-contoh di dalam nas. Ya, misalkan siapa yang menyambung silaturahmi dipanjangkan usianya. Dalam nas yang lain, usia itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Piye to ini? Ya. Katanya sudah ditentukan usia itu. Tapi silaturahmi katanya bisa memanjangkan usia. Padahal di realita ada orang yang silaturahmi pengen usianya panjang, malah mati di perjalanan. Saudara yang saya hormati, bingung. Kalau para ulama karena kejujuran, ketulusan, keikhlasan, kuatnya ketundukan kepada Allah, oh, maksudnya dipanjangkan usia itu maknanya keberkahan umur. Keberkahan umur. Usia seseorang itu yang terhitung yang barokah. Mbah usianya berapa? 150 tahun lih. Pun sholat, ngopole dadak sholat. Sia-sia itu. Lah itu masih sing mati ndek itu umure berapa? Baru 35 tahun. Masya Allah, 35 tahun wis mati. Terus hidupnya, wah itu Masya Allah, melahirkan sekian kitab. Ibadahnya luar biasa. Bandingkan dengan 150 tahun, lebih utama dia. Oh, sesuatu yang samar di hadapan para ulama, karena mereka sudah memiliki kunci perbendaharaan ilmu. Luar biasa. Luar biasa. Ini saudara yang saya hormati demikian. Wali anna kalam ta'khud asbaba
al-masfiyata lidhihnika al-munadhifata liqalbika min sidqi tawajjuhi ila hadi Rasulillah sallam litastahila hadal kanza hada fi haqqi nafsik. Ya, karena kamu ketika ada dalil agama kok samar, kok tidak mampu memahami, kamu belum mengambil sebab-sebab yang bisa membersihkan kepahamanmu. Pahammu sing rusak, pola pikirmu yang rusak. Kamu belum bersihkan hatimu dari kejujuran untuk menghadapkan diri kepada petunjuk Rasulullah SAW. Kalau itu sudah kamu lakukan, saudara yang saya hormati, kepahaman kita dibersihkan. Kemudian ya, hati kita dibersihkan. Nanti kamu akan menjadi orang yang ahli terhadap simpanan ini. Bisa mengambil faedah dari simpanan ini. Ini berkaitan kewajiban terhadap dirimu. Dicamkan sikap kita kepada dalil seperti ini. Tunduk, tawadhu. Kalau masih ada yang samar, berarti kuncinya belum kita miliki. Cara membuka perbendaharaan ilmu itu kuncinya, kalau disimpulkan terakhir itu cuman bersihkan pemahaman kita dari pemahaman yang keliru, bersihkan hati kita dari perkara-perkara yang kurang jujur, kurang tulus, kurang ikhlas. Nanti Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Sekarang, selanjutnya kalau terhadap pendapat orang lain. Kalau terhadap pendapat orang lain bagaimana? Nah, ini juga penting di masa sekarang. Amma binisbati ila ghairika, adapun kepada selainmu, sekarang itu banyak orang-orang sudah kalau pendapat seorang ulama misalnya, itu mereka para ulama memiliki pendapat itu ijtihad mereka, ada nas yang sorry, mereka kedepankan pendapat ulama, nasnya dikesampingkan. Padahal pembahasan awal, kalau ada sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jangan tolak dengan 4 tadi. Apa 4 tadi alasannya? Masuk akal, enggak masuk akal. Yang kedua, dengan alasan, saudara yang saya hormati, perasaan. Ya, dengan alasan perasaan. Kemudian yang ketiga dengan alasan politik. Kemudian yang keempatnya, ya, disampaikan dengan alasan kias. Kias. Ini biasanya orang menolak nas ketika ada pendapat. Gimana sikap kita terhadap pendapat orang? Fattahim ara ar-rijal ala nususil wahyi. Maka curigai pendapat orang kalau pendapat orang itu bertentangan dengan nas wahyu. Wahyu mengatakan A, pendapat dia B. Itu jangan kamu curigai wahyunya. Dalilnya keliru ini. Tapi yang kamu curigai, ini kok orang berpendapat B. Wong nasnya saja A kok. Nasnya saja A. Saudara yang saya hormati, itu sikap kita. Wal yakun radduha aisara syai'in alaika linusus. Hendaknya penolakanmu itu lebih mudah atasmu dibandingkan dengan nas. Jadi kalau ada pendapat orang gampang nolak daripada nas. Nas, wah abot saya, nggak berani saya. Qala Allah wa qala Rasuluh, nggak berani saya. Nggak berani saya. Walaupun mungkin diperbolehkan. Coba kita kasih contoh. Saudara yang saya hormati, berkaitan tentang misalkan zikir. Zikir. Sebagian ulama itu kalau setelah sholat, zikir dengan menggunakan tasbih boleh, sebagian ulama. Tapi kalau dalam nas, Rasulullah SAW itu menghitung tasbih dengan yaqidu tasbih habil yamin, dengan tangan kanan. Bagaimana sikap kita? Kita lebih kedepankan nas. Oh, dengan tangan. Dengan tangan.
Contoh yang lain. Contohnya misalkan Idul Adha. Kalau dalam nas, semua sembelihan masuk padanya pelana-pelana zaman Nabi SAW, semua dibagikan, disedekahkan. Ada pendapat misalkan, oh kulitnya boleh dijual. Pendapat. Sikap kita dahulukan nasnya. Pendapatnya yang harus dicurigai. Cuman kadang kita nggak seperti itu. Kalau pendapat orang, bagi kita kadang, wah berat, saya nggak berani. Apalagi dengan bahasa-bahasa, lah ulama itu mereka lebih paham terhadap kandungan ayat, terhadap kandungan hadis. Iya. Kalau kamu tolak ucapan ulama ini dengan ucapan kamu, itu namanya lancang, nggak tahu diri. Tapi kalau kamu menolak ucapan ulama ini, oh menurut ulama ini pendalilannya kurang pas, itu namanya berupaya untuk mengikuti kebenaran. Saudara yang saya hormati, demikian. Fa in lam taf'al dzalika falasta ala syai'. Wa hadzal khilafa fi bainal ulama. Kalau kamu tidak lakukan itu, kamu bukan sesuatu. Kamu itu berarti tidak dipertimbangkan. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Catatan poin yang kedua. Saudara yang saya hormati, jangan sekali-kali menuduh dalil, jangan curiga kepada nas. Jangan curiga kepada nas. Kemudian poin yang ketiga, tak. Kata beliau, alla yazida ila khilafin nasi sabilan albittah la bibatinihi wala bidhahirihi wala bilisanihi wala bifi'lihi. Orang yang tawaduk kepada agama, orang yang tawaduk kepada agama, dia tidak mendapatkan satu jalan untuk menyelisihi nas sekalipun. Nggak ada jalan. Secara batin, secara dohir, lesan maupun perbuatan. Itu orang yang tawaduk. Sehingga ketika datang nas itu cuman sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Sama sekali nggak ada penyelisihan dohir, batin, lesan, perbuatan. Itu orang yang tawadhu. Kalau datang nas secara dohir kita masih grundel, itu orang yang sombong. Kalau datang nas secara lesan kita masih gedumel, sholat neh, begitu puasa poso neh, bukan orang yang tawadhu. Bukan orang yang tawadhu. Saudara yang saya hormati, wa'lam annal muhalifa linnas liqauli matbu'ihi wa syaihihi wa muqallidihi au ra'yihi au ma'kulihi au dukihi au siyasatihi in kana indallahi ma'duran wala wallahi ma huwa bima'dur. Fal muhalif liqaulihi linususil wahyi aula bil udri indallah wa rasuli malaikati wal mu'minina min ibadihi. Ketahuilah, orang yang menyelisihi nas karena mengikuti tokohnya, syekhnya, yang ditakliti pendapatnya, akalnya, perasaan, pertimbangan politik, itu kalau misalkan ada udzur, tapi tidak demi Allah, di sisi Allah nggak ada udzur. Jadi kalau ada ucapan tokoh lebih diikuti dibandingkan dengan nas, nggak ada udzur itu, nggak ada udzur. Saudara yang saya hormati, kalau menyelisih pendapat demi mengikuti nas, maka nanti masih ada udzur. Misalkan ada ayat, saya ikuti ayat ini kok, itu masih ada alasan, masih ada nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan keliru, itu masih ada udzur. Tapi kalau taklid buta, kan sekarang begitu kan? Coba amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka berkaitan dengan amalan mulai dari kepaten, yasinan, tahlilan, macam-macam.
Saudara yang saya hormati, kadang mereka beralasan, loh ini ada pendapat ulama. Ada pendapat ulama, sementara nasnya nggak ada. Itu nggak ada udzur, nasnya nggak ada kok. Tapi kalau misalkan kita berpegang dengan nas, tapi kamu selisih sekian pendapat orang yang dianggap tokoh, kamu masih punya udzur. Lah ini saudara yang saya hormati, nasihatnya sekali lagi, jangan sekali-kali menyelisih nas apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Kemudian kata beliau, fawa ajaban idatasa'a butlanal muhalifin lin nususi li udrin min man halafaha taklidan au ta'wilan au li ghairi dalika fa kaifa daqa udrun man halafa aqwalahum wa aqwala syuyuhihim li ajli muwafaqatihil nusus. Ini kata beliau aneh sekarang itu. Sisi mana keanehannya? Kadang orang itu diberi kelonggaran ketika ada kebatilan orang-orang yang menyelisih nas karena taklid atau karena takwil, itu dikasih kelonggaran, rapopo, kan dia cuma ngikut, dikasih kelonggaran. Tapi dipersempit udzur kepada orang yang menyelisih ucapan dan perbuatan syekhnya. Wah, nggak ada kata maaf, nggak ada kata maaf. Ketika kita selisih ucapan syekhnya dalam rangka mengikuti dalil. Aneh ya. Mengikuti dalil nggak dikasih udzur, tapi kalau mengikuti pendapat seseorang yang misalkan keliru, katanya ada udzur. Kita kan sekedar mengikuti. Aneh. Saudara yang saya hormati, demikian. Makanya nasihatnya di poin ini, ketahuilah saudara iman, ana hadi darajah, bahwasanya derajat ini tidak akan sah bagi seorang hamba yang tawadu illa bi an ya'lama annan najata minasyaitani wad dolal, bahwasanya dia harus tahu tidak ada keselamatan dari syaitan dan kesesatan kecuali hiya fil basirah, dia di dalam basirah. Basirah itu ilmu. Jadi kalau orang nggak memiliki ilmu, hal-hal yang seperti ini itu nggak bisa selamat. Banyak itu. Ya. Ada orang-orang yang terkenal, masya Allah, yang terkenal luar biasa. Tapi kadang nas kalah dengan pendapat, dalil kalah dengan pendapat. Apa dengan bahasa? Wah, mereka lebih paham terhadap kandungan dalil. Mereka lebih lancar terhadap makna dalil. Terkadang kalau orang misalkan mengikuti nas, menolak pendapat, nggak dikasih udzur sayangnya. Tapi kalau mengikuti pendapat, sementara menolak nas dengan alasan, loh dia kan sekedar mengikuti, dia kan orang awam, dikasih udzur. Aneh. Jalan selamatnya adalah dengan basirah, dengan ilmu. Faman la basirata lahu fahuwa min ahli dhalal fid dunya wasyiqa'a fil akhirah. Maka siapa yang tidak memiliki ilmu, dia termasuk pengikut kesesatan di dunia, kesempitan di akhirat. Dan basirah ini cahaya yang Allah jadikan bagi orang yang admanan nadru. Ya, fi a'lamil haqqi wa adilatihi. Pertama, kalau pengen mendapatkan cahaya ini, terus-menerus melihat rambu-rambu kebenaran dan dalil-dalilnya. Ini kalau pengen mendapatkan cahaya seperti ini, basirah seperti ini. Pokoknya dalil. Kemudian yang kedua, wa tajarrudulillah min hawahu, membersihkan hawa nafsunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih nuruti hawa nafsu, kamu apa? Syafi'i. Wah, harus pegang teguh. Ya, nggak dipandang benar atau salah. Saudara yang saya hormati, dua perkara ini sebab seseorang mendapatkan basirah. Maka ketika itu Allah akan berikan rizki furqan.
Yang furqan itu yufariqu bihi bainal haq wal batil, mengantarkan dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang batil. Kalau sudah tercahayai basyirah kepada seorang hamba, hasalat lahu thiqah, menjadikan dia kokoh bima huwa alai minal ilm, dengan apa yang di atasnya ilmu, wa annaha muqtabisun min miskati nubuwati, maka dia mengambil dari lampu pelita kenabian. Maka ketika itu pantas kalau ucapannya lurus, amalannya lurus, keadaannya lurus, li'annahu tabayyana hujatullah, karena hujah Allah itu jelas di sisi dia. Fatadihalahu biha, gamblang baginya, maka namuskilan alaihi min ulumihi, ketika ada kesamaran dalam urusan ilmu. Maka namu'iban min a'mali, kalau misalkan amalannya ada yang aib, tahu. Ilmu yang samar dia tahu, aib dalam dirinya dia sadar. Masya Allah, luar biasa. Ini saudaraku yang saya hormati, poin yang pertama. Jadi beliau ingatkan 3. Tawaduk kepada agama itu 3 perkara tadi. Pertama, jangan tolak dengan alasan akal, kias, perasaan, politik. Yang kedua, jangan mencurigai dalil. Yang ketiga, jangan sekali-kali memberi jalan untuk menyelisih nas. Ya, jangan sekali-kali ada jalan untuk menyelisih nas. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita baca. Insyaallah di pertemuan seterusnya masuk pada pembahasan tawaduk kepada makhluk. Tawaduk kepada makhluk. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan. Salairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.